Allahumma salli ala Muhammad. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quraisy. Mas. Aku satu, Mas. Al-Quraisy halaman 602. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan bangsa Quraisy, ila fihim, kebiasaan mereka, rihlatas syita'i was-sayf. Rihlah itu bepergian, as-syita'i di waktu dingin, was-sayf di waktu panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka mengabdilah kalian rabb hadzal bait, terhadap rohnya hadzal bait, baitullah, alladzi, yang at'amahum min ju', yang memberi makan kalian min ju', dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman bagi kalian min khauf, dari ketakutan. Jadi kebiasaan kaum Quraisy waktu itu, kebiasaannya tatkala waktu dingin, musim dingin, dan waktu musim panas mereka rihlah. Rihlah itu bepergian. Untuk apa? Untuk berdagang. Berdagangnya kemana? Ke Yaman dan ke Syam. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki, untuk mencari kehidupan, agar bisa menafkahi keluarga. Jadi kebiasaan orang Quraisy waktu itu
apalagi musim panas, mereka banyak yang mati kelaparan, gersang tanahnya, sudah berpasir, terus gak ada air waktu itu. Makanya mereka kalau sudah mau memasuki musim-musim dingin, kadang mati kedinginan, wasoif, musim panas, kadang mati kepanasan karena gersang di sana, nggak ada yang mau dimakan, tumbuh-tumbuhan nggak tumbuh di sana waktu itu. Apa yang bisa kita ambil ibrah dari ayat ini? Li'ilafi Quraisy, ilaf itu bisa dimaknai juga harmonis. Jadi kebiasaan kaum Quraisy pada saat itu harmonis. Dia ikatan kekeluarganya erat. Jadi tatkala pada musim-musim tertentu mereka bareng-bareng bersama-sama rihlah bepergian untuk mencari nafkah, untuk berdagang ke Yaman dan ke Syam. Nanti setelah berdagang dapat untung, keuntungannya dibagi rata. Itulah keharmonisan mereka. Sampai sekarang pun manusia itu akan rihlah, akan bepergian mencari nafkah, mencari karunia Allah. Namun ingat, kata Allah, dalam Anda mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah untuk menghidupi keluarga, jangan lupa falyabudu, harus beribadah. Rabb hadzal bait, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya yang mempunyai baitullah. Siapa? Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu yang memberi makan kalian itu Allah min ju' dari kelaparan. Jadi banyak waktu itu di zaman Quraisy itu banyak orang yang mati kelaparan. Di zaman now itu sekarang itu banyak orang yang kelaparan, kehausan, kasih dan sayang. Dengan salah. Sekarang walaupun orang itu kaya raya, karena kebanyakan orang itu beranggapan bahwa dengan mereka kaya mereka bisa bahagia. Namun kenyataannya tidak. Banyak orang kaya kehidupannya semeraut, kebahagiaannya tidak ada. Maknanya apa? Mereka kelaparan, kehausan dari kebahagiaan dalam keluarga. Wa amanahum min khauf, dan yang memberi rasa aman kepada kalian min khauf, dari ketakutan. Takut apa? Takut gak bisa makan, takut masa depan. Sebetulnya gak usah takut ya, menghadapi masa depan gak usah takut. Yang penting sekarang kita itu harus hidup. Mumpung masih hidup sekarang itu, kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah. Hanya dengan beribadah kepada Allah, dengan hanya mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Tenang itu bisa aman, gak ada rasa takut masa depan. Nanti aku masa depanku gimana ya? Nanti aku kerja apa ya? Nanti aku kalau gak bisa makan gimana? Anak-anakku gimana? Itu gak boleh ada seperti itu. Kalau kita menjadi kekasihnya Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita menjadi kekasihnya Allah, tidak usah kita itu khauf, takut, dan yahzanun itu khawatir, gak usah sedih hati, udah dijamin oleh Allah. Syaratnya falyabudu, kita harus beribadah. Maknanya apa? Ibadah itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah. Kalau itu kita kerjakan, kita akan mendapatkan mahkota takwa dari Allah.
Kalau kita sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah mendapatkan gelar takwa dari Allah, maka yaj'al lahu makhraja, maka Allah yang akan memberi jalan keluar dari permasalahan kalian. Wa yarzuqhu, dan Allah yang akan memberi rezeki, mengkayakan kalian, melimpahkan harta kalian, rezeki kalian, min haitsu la yahtasib, dari jalan arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Syaratnya satu, bertakwa. Puasa sekarang ini ujung-ujungnya apa? Supaya kita memperoleh takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya supaya kita mendapatkan gelar mahkota takwa dari Allah. Kalau itu sudah diberikan oleh Allah kepada hambanya yang muttaqin, yaj'al lahu makhraja, Allah yang akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang ada. Wa yarzuqhu, dan Allah yang akan memberi rezeki, min haitsu la yahtasib, dari arah jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Jadi kita harus tiru kebiasaan orang Quraisy pada waktu zaman itu. Kita tiru, kita copy paste, nggak apa-apa. Kebaikan kita copy paste boleh, asalkan jangan keburukan. Kebaikan boleh kita copy paste. Orang dulu sergap ibadahnya, kita harus lebih sergap karena kita sudah punya ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Jadi kalau sampean beriman di dalam hati, pasti akan melakukan amal soleh. Kalau kita sudah melakukan amal soleh, amal kebaikan, lahum, hak bagi orang yang melakukan kebaikan itu, jannatun tajri min tahtihal anhar, akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Jadi sampai harus beriman. Habis itu membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Syaratnya 3 amal soleh itu. 1, niatkan lillahi ta'ala. 2, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 3, bermanfaat. Termasuk habis ini kita akan belajar teknik cara menghafal. Untuk apa? Niatkan yang pertama karena Allah. Jadi sampai kalau mau menghafal, niatkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kedua, sesuai dengan anjuran tuntunan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatku yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Dan yang ketiga, harus bermanfaat. Bagi siapa? Bagi diri kita dulu, baru kita bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas.